Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafahism, ya tidak paham sejarah. NKRI versus khilafah. Khilafahisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Sebenarnya kedua hal ini, NKRI dan khilafah, itu tidak terlalu tepat, bukanlah dua hal atau sesuatu yang dapat dibanding-bandingkan, apalagi dipertentangkan, karena keduanya tidak apple to apple. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Kalau ini merupakan konsensus kebangsaan yang paling tinggi, dan itu tercermin dalam rumusan 5 sila Pancasila, sehingga NKRI itu sudah final, maka ada adagium, ada semboyan NKRI harga mati. Duanya itu kan Ya. pohonnya adalah ekstremisme atau radikalisme. Ya. Dari pohon tersebut, akarnya itu adalah ideologi takfiri. Majelis Ulama Indonesia MUI menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Densus 88. Meski begitu, MUI menghormati azas praduga tak bersalah hingga adanya ketetapan hukum. Betul, saudara Dr. Zain An-Najah ini adalah anggota Komisi Fatwa. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penangkapan ketiga tersangka dilakukan berdasarkan petunjuk dari penangkapan Amir Jamaah Islamiyah Parawijayanto yang ditangkap pada 2019 lalu. Tindakan menangkap ulama ini ya, yang kena getahnya bukan Densus, yang kena getahnya adalah Pak Jokowi. Sumpah serapah, tanya itu. Sumpah serapah, siapa yang diserapahin? Bukan Densus, tapi Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi duduk-duduk aja disumpah serapahin kan gitu ya. Sudah begitu banyak pembahasan tentang khilafahisme dan komunisme. Bagi kita, ya khilafahisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Bagi kita, Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin, apalagi dipertentangkan. Cuma dalam praktek, oleh karena banyak sekali yang salah mengerti atau kesalahpahaman, maka judul kuliah ini kita buat seperti pertentangan NKRI versus khilafah. Nah, selanjutnya batang, ranting, daunnya antara lain. Mereka sudah pro khilafah, anti Pancasila tadi di kantor tadi. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat untuk menegakkan khilafah. Ini kira-kira orang ini seperti apa? Ya, itu orang lemah lembut ya, sopan gitu ya. Dr. Zain itu kan lulusnya summa cum laude loh, Mbak. Lulusnya doktor itu summa cum laude, jadi bukan orang sembarangan. Saya tanya lagi, dia dari mana pesantren dia? Ternyata pesantren Ruki ya. Kalau yang namanya orang pesantren ya, itu kan patuh sama kiai. Belum tentu dia ikut paham kiai ya, tapi patuh dia sama kiai. Oleh itu kalau diajak oleh kiai dia ikut saja gitu. Tapi juga bisa terjadi dia ikut dan memang dia paham dan dia mau mendukung, bisa juga ya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi itu kan. Tidak tahulah apa yang terjadi sekarang di dunia Indonesia seperti ini. Kadang-kadang kita gagal untuk memahami apa yang sedang dimainkan oleh para petinggi negeri ini. NKRI ini adalah suatu pilihan bentuk. Ini kesepakatan yang diambil sehingga negara kita bisa kita sebut sebagai Darul Ahdi, negara kesepakatan. Kayak kontrak sosial. Kalau ada lagi istilah Jerman yang lebih kolektivis, Gesamte Akta Persetujuan Bersama Seluruh Rakyat Indonesia. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Mereka sudah anti pemerintahan yang sah. Anti di sini sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan mereka yang melakukan tradisi keagamaan lokal. Mungkin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan menjadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena korban. Rekayasa apalagi yang mereka lakukan untuk memuluskan niat-niat
dan agenda, the hidden agenda untuk mereka. Seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zen An-Najah yang terlibat dalam JI. Timbul pertanyaan, JI itu apa? Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan oleh ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Ini merupakan konsensus kebangsaan yang paling tinggi, dan itu tercermin dalam rumusan 5 sila Pancasila sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan kita, sehingga NKRI itu sudah final. Maka ada adagium, ada semboyan NKRI harga mati. Kalau bagi saya tidak begitu mengurus negara. Kalau ada orang yang punya pandangan di mana pandangnya itu bertentangan dengan Pancasila, ya didekatin, ya diajak berdiskusi, diajak berdialog. Ya. Oleh karena itu bagi saya ya ini yang tidak tampak oleh saya ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama oleh para penegak hukum, oleh para pihak polisi dan Densus. Kenapa kok dengan pendekatan agama? Karena selama ini kelompok radikal ini selalu memanipulasi agama, selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah ibu-ibu? Orang membicarakan mengenai khilafah, mau Hizbut Tahrir kayak mau apa, biarin aja. Jadi pada intinya janganlah pertentangkan lagi antara khilafah dengan NKRI. Apalagi ingin menggantinya dengan komunisme Asy'ariyah, ya kan, yang menganggap ad-din abyunus sya'b, yang menganggap agama itu adalah sampah masyarakat. Tambah kacau aja udah. Saking finalnya bahkan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 sebagai ketentuan mengenai tata cara perubahan Undang-Undang Dasar, khusus di pasal 37 ayat 5 dipertegas. Nah, kalimatnya jelas di ayat 5 itu ya. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Yang namanya lembaga negara itu tugasnya melindungi rakyat, bukan menyakiti rakyat. Tugas negara itu adalah menghidupi rakyat, bukan membunuh rakyat. Baitul Mal Abdurrahman bin Auf ini menjadi pundi-pundi untuk mendapatkan dana, karena memang kita tahu bersama untuk mempertahankan satu ekstensi organisasi sangat membutuhkan dana. Dari keterangan para Wijayanto inilah yang terus dilakukan pendalaman mulai tahun 2019 sampai berakhir pada penangkapan tanggal 16 November 2019 terhadap 3 tersangka ini. Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? Tolong Pak Rahmat jawab, kira-kira apa? Karena ada anggota Komisi Fatwa MUI yang terindikasi atau yang diduga bagian daripada jaringan pejabat dan stakeholder yang ada saat ini menjadi semacam apa ya, menangani bom waktu ya, yang sudah masif gitu loh. Dan kebetulan sedang berkuasa. Wah, saya nggak habis pikir kok bisa terjadi. Ya kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi ini? Saya nggak tahu Pak Jokowi ini kan gitu ya. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Sekarang pokoknya kita tidak mau lagi ada politik yang setback ke belakang, maka ada semboyan NKRI harga mati. Bagian dari Majelis Ulama yang mendukung terhadap pekerjaan atau bahan-bahan dari Komisi Fatwa yang nanti akan diambil keputusan oleh Komisi Fatwa dan juga menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini kami tentu menghormati proses hukum. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafahism ya tidak paham sejarah. Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zen An-Najah yang terlibat dalam JI. Timbul pertanyaan, JI itu apa? Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan oleh ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Jadi dia mengandung sifat ideologis NKRI itu.
Jadi jangan lagi didiskusikan untuk maksud mengubahnya. Ya, ini sudah final. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Kita harus tunduk setia pada kesepakatan final NKRI. Kita buatlah NKRI ini menjadi maju semaju-majunya, sehingga dia berperan seperti seolah-olah khilafah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.